Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, yang pertama kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Raja di Raja, pemilik surga dan neraka, pemilik surga yang Masya Allah luasnya seluas langit dan bumi, di mana pada hari ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, dan hidayah itu mahal sekali harganya. Selanjutnya, di mana Allah masih memberikan kita sehat. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Allah memberikan kita waktu luang, bukan cuma sehat tapi juga sempat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, dua hal yang selalu terlupa di kita, dua nikmat yang selalu terlupa. Yang pertama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka ini perlu dan selalu kita syukuri atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini Masya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Tapi pertanyaannya, Ustaz, cukupkah kita dengan hanya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin? Bukan hanya bersyukur itu, bukan hanya kita mengucapkan hamdalah selesai, tapi bersyukur dan dilanjutkan dengan amalan-amalan yang bisa, yang mampu menuntun kita untuk membawa kita kepada surga. Jika Allah kasih nikmat sehat, maka nikmat sehat itu dimanfaatkan oleh jiwa, oleh raga kita, itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jika Allah masih anugerahkan kedua mata ini, bayangkan Bapak Ibu sekalian, mata ini luar biasa, Masya Allah, Allah ciptakan sama kita. Kamera yang ada sekarang yang dipakai oleh Bapak ini untuk merekam, bisa fokus, bisa ngeblur, nggak kelihatan, itu karena mata. Mata ini karena terinspirasi dari mata. Piksel bisa menangkap warna yang sebegini rupanya, beraneka macam warna, bisa melihat dari kejauhan. Itu luar biasa, Allah ciptakan. Ketika sesuatu hal itu masuk ke mata kita, itu ada cairan yang melapisi supaya mata itu tidak iritasi. Ini luar biasa, Allah ciptakan kedua mata kita, hidung, telinga,
Kenapa hidung itu ngadepnya ke bawah gitu ya Pak? Kenapa nggak ngadepnya ke atas? Bayangin kalau ngadepnya, lubangnya ini menghadapnya ke atas. Begitu hujan kan nampung air. Tapi hidung ini ngadepnya ke bawah. Ada telinga, ada mulut, tangan. Kenapa tangan itu bentuknya seperti ini? Kaki. Dan semuanya, semua yang Allah ciptakan itu Masya Allah. Kalau diibaratkan anggota tubuh kita itu diibaratkan adalah pabrik yang besar, perusahaan atau pabrik yang luas sekali. Di dalamnya ada pekerja-pekerja yang bekerja terus-menerus. Di dalamnya tubuh kita ini ada jaringan-jaringan, dan di setiap jaringan-jaringan itu ada yang bekerja seperti pabrik. Nah, nanti kalau jamnya waktunya istirahat, jam tidur, mereka juga istirahat tuh. Yang ada shift selanjutnya. Jadi nggak pernah berhenti tubuh kita itu. Kalau misalkan kita istirahat, ada shift lain yang bekerja, yang lain istirahat, shift lainnya bekerja. Contoh pencernaan kita itu terjadi saat kita istirahat. Sistem pencernaan, metabolisme dan seterusnya terjadi saat kita sedang tidur di malam hari. Jadi makanya kalau di malam hari bagi medis, tidak tahu ya apakah benar atau tidak begitu. Kalau kata orang medis, makanya kalau bisa diusahakan jangan makan malam hari, karena malam hari itu adalah waktu untuk istirahat. Sistemnya udah berubah gitu. Nah ini nikmat Allah semuanya ini. Maka dengan nikmat itu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ittaqullah, ittaqullah. Nikmat sehat, nikmat waktu luang selanjutnya. Ini juga tidak banyak dari kita itu punya nikmat waktu sempat, karena saking sibuknya dengan segala sesuatu yang menyibukkan mereka. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan segala hal yang menyibukkan dia, sehingga waktu luang untuk pertama thalabul ilmi, bahkan untuk hal-hal yang sholat saja dia masih tidak menjadi prioritas. Nah ini banyak nikmat dan kita dapatkan itu. Sholat subuh, datang ke masjid, kita bisa laksanakan sholat qobliyah subuh, dan itu fadilahnya luar biasa. Jalan dalam keadaan berwudu, jalan dari rumahnya menuju ke masjid, setiap langkahnya yang satu menambah pahala, yang satu menghapus dosa. Itu Masya Allah. Setelah selesai berdiam diri di masjid sampai syuruk dengan harapan mendapatkan keutamaan seperti pahala umroh, mendengarkan kajian, menambah ilmu. Dan yang lebih dahsyat lagi, dengan mendengarkan ilmu seperti ini, ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi yang keutamaannya, kalau ada satu kelompok atau kaum, komunitas yang mereka kumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, yang mereka dibacakan ayat Allah di situ. Lalu setelah dibacakan ayat Allah, mereka mempelajari ayat Allah itu. Tidak lain Allah akan memberikan keutamaan yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Jadi kalau kita khawatir, cemas, galau, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah.
Allah liputi kasih sayang di antara mereka. Ada beberapa yang datang ke kita begitu nanya, saya itu di rumah kurang sering berselisih paham antara suami dan istri, antara bapak dan anak, antara ibu dan anak, antara kakak dan adik, sering cekcok. Pokoknya kalau ngomong kayak di hutan, teriak. Nadanya itu berapa desibel gitu. Pernah ada kasih sayang di situ. Boro-boro quality time, waktu bersama gitu. Maka saran saya datang ke kajian ilmu. Karena salah satu fadilahnya adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi kasih sayang. Bukan cuman menambah ilmu. Kalau orang menambah ilmu, ilmunya tambah, kebijaksanaannya pun bertambah. Kalau orang bijaksana, insya Allah lembut hatinya. Maka datang ke kajian ilmu. Mana ada kajian ilmu semangat tuh. Oh, pada maghrib nanti ada ustadz fulan. Oh, pada subuh nanti ada ustadz fulan. Oh, nanti ada kajian rutin, ada tahsin, datang. Yang syaratnya tadi, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Yang di situ di dalamnya komunitas itu dibacakan ayat Allah, dan setelah dibacakan ayat Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, wa haffat bihimul malaikah. Malaikat menaungi komunitas tersebut. Walaupun kita nggak bisa lihat secara kasat mata, ada keterbatasan mata kita untuk melihat hal yang gaib. Tapi dengan hadis Nabi ini, yakinlah Rasulullah nggak pernah tuh bohong kalau udah memberikan suatu janji, suatu perkara, nggak mungkin itu mengada-ngada. Kalam Rasul itu adalah wahyu. Di sekeliling kita, di sekeliling komunitas tersebut itu ada malaikat yang mengepakkan sayapnya. Hanya ada 2 kegiatan di muka bumi ini yang malaikat turun ke bumi menaungi komunitas, mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya. Yang pertama adalah kajian ilmu, yang kedua adalah ketika ada komunitas berlatih memanah. Maka 2 kegiatan ini malaikat bersama dengan mereka yang menaungi mereka. Yang keempat, ini dahsyat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebutkan nama-namanya di antara para makhluknya yang mulia. Allah menyebutkan nama-nama yang hadir di situ di antara para makhluk-makhluknya yang mulia. Ini luar biasa. Nah, ini salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Datang duduk di kajian ilmu sampai nanti waktu syuruk, kita sholat syuruk. Masya Allah. Dan ini patut kita syukuri. Banyak dari manusia itu fokus kepada nikmat yang mendatangkan. Betul apa betul itu? Banyak manusia itu fokus kepada nikmat yang mendatangkan, tapi lupa kepada nikmat yang menghilangkan. Sebagai contoh, ada fulan 1 A dan B. Ketika ditanya, antum senang nggak kalau dapat gaji 100 juta per hari? Wah, senang, alhamdulillah, saya akan selalu mensyukurinya. Kalau ditanya lagi, antum senang nggak dapat gaji sehari 10.000? Kalau disuruh milih sih, sehari 100 juta sama sehari 10.000, ya saya milihnya sehari 100 juta. Betul kan? Kita semua rata-rata seperti itu. Nah, manusia kita fokus terhadap nikmat yang mendatangkan, tapi lupa dengan nikmat yang menghilangkan. Gajinya 100 juta, tapi
pengeluaran untuk kredit A, belum lagi sakit, kendaraannya butuh perawatan lagi, kreditnya belum selesai, anaknya ini, ada musibah itu, habis. Yang sebulan gajinya 100 juta dikalikan berapa gitu. Sebulan misalkan gajinya 100 juta sama sebulan gajinya cuma 1 juta. Yang 100 juta habis, nggak bisa nabung. Habis untuk konsumsi saja. Kalau kata ekonomi itu kan pendapatan Y sama dengan C plus S. Pendapatan sama dengan consumption plus saving. Nah, Indonesia masih banyak mayoritas di kita itu pendapatan itu habis hanya untuk dikonsumsi. Konsumsi entah itu beli rumah, beli mobil, makan, baju, pakaian, dan semua itu untuk konsumsi. Belum ada yang bisa untuk lebih. Kalau di ekonomi syariah, Y sama dengan C plus S plus I. Y pendapatan sama dengan konsumsi plus S plus saving plus I investasi. Investasi orang Islam apa? Ya zakat, ya infak, ya sedekah. Lebihnya daripada itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita tuh kan sering lupa dengan hal yang kayak gitu, yang mendatangkan wah kita pengen. Tapi bayangkan dengan yang satu, gajinya sebulan 1 juta, tapi dia masih bisa saving, bahkan umroh. Masya Allah, itu rezeki yang menghilangkan. Dia nggak sakit selama setahun penuh. Itu Masya Allah. Anaknya soleh-solehah, ya kan? Itu kan rezeki yang menghilangkan. Allah hilangkan keburukan darinya. Dan itu kita sering lupa. Ada orang lain didatangkan rezekinya banyak, tapi diuji dengan rumah tangganya sering cekcok. Datang aja ke psikolog bayar untuk curhat gitu. Ada yang Allah uji dengan macam-macam. Ada masalah, datang aja ke lawyer, bayarnya mahal, keluar duit, habis duitnya. Dengan yang orang cuma gajinya 1 juta, kadang kita ngelihat gajinya cuma segitu, mesti tidak bahagia. Gitu. Padahal boleh jadi orang yang pendapatannya di bawah kita itu ternyata lebih bahagia. Karena apa? Ada rezeki, ada nikmat. Namanya rezeki yang dihilangkan Allah. Apa yang dihilangkan? Kesulitan, musibah. Itu rezeki. Nah, ini maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu setiap perkumpulan, setiap mobil khusus hari Jumat begitu, kita disunahkan untuk memperbanyak salawat. Dan Rasulullah, salawat kita itu bukan untuk mengagungkan Rasulullah. Tanpa kita mengucapkan salawat juga Rasul tidak butuh itu. Justru kita yang butuh syafaatnya Nabi. Justru kita yang butuh syafaatnya Nabi kelak di yaumil qiyamah. Bayangkan ada satu manusia yang rela menyimpan doanya untuk nanti umatnya diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul nggak ketemu kita. Padahal tahu Rasul dengan segala hikmahnya, umat akhir zaman ini bentuknya kayak kita, malas ke masjid, saling bermusuhan, saling mencaci, saling hasad. Tapi Rasul menyimpan doanya, menyimpan syafaatnya untuk kita umatnya akhir zaman. Sedangkan kita masih enggan
baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diucapkan nama Nabi, enggan untuk bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Simpel. Ini kita jarang. Maka bersolawatlah kita selalu. Karena apa? Risalah kita sampai saat ini, tolabul ilmi mudah. Di mana-mana sekarang mudah untuk mencari ilmu. Pesantren-pesantren, rumah tahfidz, masjid enak, nyaman, ada AC. Saudara-saudara kita di Palestina itu, subhanallah, sedang berjihad di jalan Allah. Untuk tolabul ilmi aja susah. Untuk tolabul ilmi aja susah. Di embargo, air bersih gak ada. Udah ngungsi di camp, dibombardir juga di camp. Udah ngungsi itu. Bukan mempertahankan hartanya saja. Bukan mempertahankan muruah agamanya saja. Tapi ini udah ngungsi di camp pengungsian, dibombardir juga tuh sama Yahudi. Subhanallah. Dan di kita, masya Allah enak. Kita enak dengarkan kajian. Masya Allah. Bisa lewat handphone. Bisa nonton lagi di YouTube-nya Jabalus Salam. Lihat-lihat yang kemarin. Masya Allah. Nah ini berkah risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah hadirin sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hal dikisahkan pada hari ini dikisahkan. Jadi ada satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernama Muaz bin Jabal. Tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang memudahkan saya untuk bisa masuk ke dalam surga? Amalan apa yang bisa memudahkan untuk masuk ke surga? Dan kita tahu sahabat-sahabat pada zaman Nabi pada waktu itu, mereka selalu haus akan amalan-amalan begitu. Kenapa mereka haus akan melakukan amalan-amalan? Karena mereka merindukan surga. Padahal para sahabat itu, sebagian para sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Tapi mereka itu selalu semangat untuk mencari-cari amalan apa lagi nih yang saya bisa lakukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan A, saya ikut juga melakukan itu. Jadi selalu mengupgrade diri. Rasul lakukan apa? Oh, sholatnya seperti ini. Dia lakukan juga. Nah, saat ini Muaz bin Jabal bertanya, apa amalan yang bisa memudahkan saya untuk bisa masuk ke dalam surga? Dijawab yang pertama oleh Nabi kita Muhammad SAW, la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ini adalah dosa besar yang pertama. Tidak ada keraguan itu. Dan semua ulama sepakat syirik adalah dosa besar yang pertama. Kalau nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan nomor 2 itu durhaka kepada orang tua. Ada yang bilang membunuh, ada yang bilang berzina dan seterusnya. Ikhtilaful ulama. Tapi nomor 1 nggak ada ikhtilaf. Semua sepakat. Dosa besar yang paling pertama adalah syirik kepada Allah. Walaupun syirik nanti akan dibagi menjadi 2. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Syirik kepada Allah. Mengapa? Karena di rukun Islam yang pertama yaitu asyhadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Konsekuensi
la ilaha illallah itu adalah la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang setara kecuali Allah. Tidak ada kekuatan yang paling kuat kecuali Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita minta kecuali kepada Allah. Tidak ada kita bergantung kecuali kepada Allah. Itu konsekuensi. Makanya la tusyrik billah seperti itu. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendatangi dukun, orang pinter atau apa namanya, penyihir dan seterusnya, maka datang aja itu, belum minta, datang, mendatangi, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Datang, wah ini kayaknya rumah bapak ini ada hadi ini, panggil orang pinter. Oh, bapak harus naruh itu pak, di balik pintu taruh ini pak. Padahal tidak ada tuntunannya di zaman Nabi. Dikasih, oh ini pak, pegang ini, insya Allah tidak akan mendatangkan bala. Oh, dengan kalimat-kalimat Islam, dengan nasihat-nasihat Islam dia sampaikan. Ini tulisan Arab pak, ini pak, dari Al-Quran. Padahal itu adalah raja. Oh nanti simpen di sini pak, ini tidak akan jin nggak mau masuk. Justru jin masuk karena itu gitu. Masya Allah, ini syirik kepada Allah, minta pertolongan. Padahal sudah ada tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana kalau kita mendapatkan ujian, bagaimana kalau kita diganggu oleh makhluk gaib. Ini ada satu kisah yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Pada saat menjaga Baitul Mal, Abu Hurairah mendapati ada seorang pencuri. Pencuri itu ditangkap, setelah ditangkap jangan diminta untuk dilepas. Diminta untuk dilepas. Mohon-mohon, ya aku janji tidak akan mengulangi lagi. Dilepas oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah akhirnya cerita kepada Nabi, tadi malam aku mendapati ada pencuri. Lalu kemana pencuri itu? Saya lepas ya Rasul, dia janji. Jika engkau mendapatinya lagi, jangan dilepas. Sesungguhnya dia berbohong. Hari selanjutnya ketemu lagi. Oh, kamu lagi mencuri lagi. Enggak, kata Nabi, jangan dilepas. Mohon-mohon, tolong lepas. Kalau engkau lepas aku, kita deal-dealan nih bahasanya. Kita deal-dealan. Nanti aku ajarin satu kalimat yang mana setan dan jin tunggang langgang. Enggak, kamu nanti bohong lagi. Gitu. Bahasa kitanya seperti itu. Enggak, nanti kamu bohong lagi. Aku kasih tahu. Rasul udah tahu kalau kamu adalah dari bangsa jin. Maka aku tidak akan melepaskan kamu. Ya udah, enggak, gini aja, kita didilan, saya ajarin satu kalimat di mana bangsa jin itu akan lari tunggang langgang. Satu kalimat ini akan aku ajari kepada engkau. Betul ya? Kalau kamu berkata tidak jujur, awas saja gitu ceritanya gitu. Diajarin. Kalimat apa itu? Bacalah ayat kursi. Oh gitu. Ya akhirnya dilepaslah oleh Abu Hurairah. Lalu cerita lagi kepada Nabi. Ya Nabi, tadi datang lagi pencuri itu. Terus mana? Saya lepas. Karena saya ada deal-dealan, misalnya bahasanya seperti itu. Apa? Dia berkata, jika aku mengucapkan kalimat ini, maka bangsa jin lari tunggang langgang itu. Apa? Yaitu ayat kursi. Jika engkau mendapatinya lagi, jangan engkau lepas. Sesungguhnya mereka selalu berbohong, kata Nabi. Dan kali ini dia berkata benar. Artinya ayat kursi itu ketika kita baca dan kita yakini, itu bangsa jin itu lari. Jadi nggak perlu, Rasul udah ngajarin sama kita cara-caranya, nggak perlu datangi orang pintar.
yang dikasih tulisan-tulisan, yang dikasih ini, yang percaya kepada ini dan seterusnya. La tusyrik billah. La tusyrik billah. Nanti aja berangkatnya atau nanti aja ada hari baik, insya Allah semua hari baik. Apalagi khususan hari Jumat gitu baik, insya Allah. Wah, ini gatel nih, jangan-jangan mau dapat duit ngetan. Kedut-kedut, jangan-jangan mau dapat duit gitu. Ini kan syirik ini, nggak ada. Itu syirik billah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Dirikan sholat. Ini sholat ini banyak manfaatnya. Sholat, as-salatu imaduddin itu benar. Sholat itu tiang agama itu betul. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah oleh seorang hamba kita itu adalah sholatnya. Kenapa? Ada rahasia di balik sholat dan itu banyak sekali rahasianya. Kalau nanti mungkin ada kesempatan kita akan bahas tentang konsep sholat. Sholat sendiri maupun sholat jemaah. Banyak. Salah satunya adalah ketika sholat. Sholat itu nggak sembarangan. Sholat itu diawali dengan toharoh. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nggak bisa sembarangan kita mau habis junub langsung sholat, itu nggak bisa. Terus sebelum itu pertama diawali dengan toharoh, bersih, suci. Selanjutnya sholat itu diawali dengan niat, nggak bisa tiba-tiba datang langsung buru-buru. Makanya ketika kita berangkat ke masjid itu kan tidak diperkenankan untuk berlari. Ketika kita masbuk, ya udah jalan. Tidak diperkenankan untuk berlari sampai ke masjid. Masih mas-masan gitu. Tidak. Tetap datang tenang. Niat dalam hati. Boleh juga dilafazkan. Allah Akbar. Khusyuk tenang. Itu tuh. Sholat itu juga ada tuntunannya. Diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Sholat itu harus baik dan juga benar. Semua amalan yang Rasulullah ajarkan itu harus baik, udah pasti baik, tapi belum tentu benar. Nah, makanya harus baik dan benar. Itu sesuai dengan tuntunannya. Nah, dalam sholat. Belum lagi konsep makmum dan imam. Bagaimana imam itu dipimpin, bagaimana imam itu dipilih. Imam itu nggak sembarangan dipilih. Wah, karena fulan, bapak ini usianya lebih tua, monggo Pak jadi imam. Tidak. Dicari yang bacaannya paling baik di antara mereka. Kalau bacaannya sama-sama baik, dicari yang bacaannya baik dan keilmuan lebih banyak. Sudah bacaannya baik, keilmuannya juga paling faham dan seterusnya. Baru nanti terkait dengan usianya. Kalau sama-sama baru dilihat dari usia. Ini konsep memilih pemimpin juga seperti itu. Bagaimana indahnya kita memilih pemimpin wali kota, gubernur, presiden, cari yang bacaannya paling baik. Selanjutnya paling mengerti ilmu agama. Itu Masya Allah, sama kayak kita milih imam. Kenapa? Karena nanti imam akan menanggung dosa seluruh makmumnya. Dosa seluruh makmumnya. Makanya imam itu memastikan sawu sufufakum. Saf diluruskan, diisi saf yang kosong. Jangan biarkan itu syaitan-syaitan mengisi saf-saf yang renggang-renggang itu ketika kita sholat. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Makanya makmum itu sebetulnya cuman modal Allahu Akbar, diem aja, itu udah diwakili sama imam. Enak tuh. Itu konsep imam wal makmum. Dan kita taat satu komando. Kapan? Takbir. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar.
Nggak boleh kita duluin atau belum selesai. Allah kita udah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu konsep sholat. Indahnya kalau itu dipraktekkan dalam keseharian. Siapapun pimpinannya, sami'na wa atokna. Saya percaya. Karena konsep imam dan makmum. Karena saya saat ini sedang menjadi makmum. Nanti ketika dia menjadi imam, ya dia akan tahu tuh konsekuensinya. Saya akan menanggung dosa makmumnya, gitu. Itu baru hal-hal yang seperti itu. Belum gerakan-gerakan yang lain, gerakan ruku, gerakan sujud. Penelitian Harvard University, penelitian Harvard, gerakan yang menyehatkan ternyata adalah gerakan sholat. Itu penelitian secara medis. Nah, itu Masya Allah. Yang ketiga, setelah wa tuqimus shalah, yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah. Apalagi ya Rasul, yang ketiga adalah tu'tiyaz zakah. Nah, untuk poin ketiga dan poin kelima ini memang hanya diperuntukkan bagi yang mampu. Tu'tiyaz zakah dan haji itu diperuntukkan bagi yang mampu. Tapi saya mencoba untuk melihat, kita coba melihat dari sudut pandang yang lain. Bagi yang mampu. Ada sebagian orang berpendapat bagi yang mampu itu adalah ya udahlah, kan bagi yang mampu, saya nggak mampu, jadi nggak apa-apa, nggak melaksanakan zakat dan nggak melaksanakan haji. Tapi ada orang yang berpikir sebaliknya, dengan ada kalimat bagi yang mampu itu dijadikan tantangan. Allah menciptakan dia punya dua tangan, punya dua kaki, punya sehat juga, saya juga sama. Maka dijadikan tantangan. Kalau hari ini saya menjadi mustahik, ya Allah mampukan saya besok untuk menjadi muzakki. Ya, itu jadi tantangan. Kalau hari ini ya Allah saya belum mampu untuk zakat, atau saya belum mampu untuk berangkat haji, ya Allah mampukan saya untuk berangkat haji dengan ikhtiar supaya kita mampu. Hari ini kita yang menerima sedekah, ya Allah mampukan besok saya yang memberi sedekah, ya Allah. Itu jadikan tantangan bagi yang mampu itu seperti itu. Lihat dari sudut pandang yang berbeda. Usia Ramadan, puasa. Nah ini puasa itu fadilahnya luar biasa. As-shaum junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng kita. Puasa itu kan bagaimana kita, aduh saya mau marah, saya mau kelahi, saya mau mengeluarkan hawa nafsu, tapi ketika dia ingat dia sedang berpuasa, dia tahan itu sampai nunggu ya nanti awas kalau udah buka puasa, kan kayak gitu. Tapi itu saking apa? Itu menandakan bahwa puasa itu adalah tameng untuk membatasi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Belum lagi sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Dan pembuktiannya sudah terbukti secara medis. Ada orang yang pengen menurunkan berat badan kan sekarang dengan berpuasa, begitu ya. Apa istilahnya itu? Intermittent fasting. Berapa sekian jam gak makan, sekian jam baru makan gitu. Padahal ya itu puasa untuk umat Islam. Nah ini 5 hal ini dilakukan maka engkau akan masuk surga. Cukup dengan 5 hal ini sebetulnya kita udah bisa masuk surga. Nah, tapi lebih ahsan lagi jika kita mencari amalan-amalan sunnah yang lain dan memperbanyak terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap dari kita pasti punya salah. Setiap dari kita pasti punya khilaf. Dan sebaik-baiknya kesalahan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya kesalahan itu adalah bertaubat. Astaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang
kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sedikit bertanya Ustaz. Fadl. Jadi Ustaz memaparkan tentang nikmat Allah yang ditambahkan dengan dikurangi. Tanpa saya berpikir tentang saudara kita di Palestina. Nah. Sampai saat ini mereka tidak mendapatkan nikmat Allah yang ditambahkan. Dan kata-kata yang kita rasakan selalu ditimpa musibah, selalu kesusahan, dan selalu ditindas. Itu ada rahasia Allah atau apakah yang sehingga mereka tidak mendapatkan nikmat yang ditambahkan tersebut. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus ada beberapa saudara muslim kita yang mungkin dari lahir sampai dia mati, tua gitu, dia tuh selalu susah terus hidupnya. Bahkan diuji terus. Apakah itu berarti Allah itu nggak ngasih nikmat sama dia? Ada sebuah kisah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi mengadukan masalahnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, epilepsi gitu ya, ayan. Dan ketika saya ayan itu selalu nggak terkontrol sampai akhirnya aurat saya itu terbuka. Tolong doakan saya ya Rasulullah. Tolong doakan saya untuk kesembuhan saya. Doa Nabi itu kan mujarab. Tolong sembuhkan saya secara spontan. Bisa aja kalau Nabi langsung angkat tangan, dia minta itu sembuh, spontan langsung sembuh. Nah terus apa kata Nabi? In syi'ta, kalau kamu mau, saya bisa itu sembuhkan. Tapi kalau kamu bersabar, maka engkau akan masuk surga. Kalau saya doakan sekarang, maka saya nggak bisa jamin kamu masuk surga. Begitu. Terus ya Rasulullah, tapi penyakit saya kalau memang demikian, karena pada waktu itu akhirnya dia pilih ya daripada belum pasti masuk surganya kan gitu. Sembuhnya dapat tapi belum pasti masuk surganya. Akhirnya dia pilih apa? Masuk surga. Tapi dia, ya Rasulullah, tapi begini, kalau saya sakit ayan itu kambuh, kalau sakit saya kambuh itu selalu nggak terkontrol, terbuka aurat saya. Maka tolong doakan saya agar ketika saya kambuh itu aurat saya nggak terbuka. Akhirnya Rasulullah mendoakan. Di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, bahwa kita itu pasti uji, dan ujian Allah itu gini. Kadang kita melihat musibah yang terjadi sama kita itu adalah wah ini balak nih sama kita. Wah ini Allah nggak senang nih sama kita. Sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu gimana itu? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika manusia itu diuji dengan musibah, ketika manusia itu diberikan rezeki, maka dia Masya Allah, Tuhanku memuliakanku. Ketika manusia itu diberikan cobaan, Tuhanku menghinakanku. Rabbi ahanan. Nah, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita sesama muslim, contohnya di Palestina, itu mereka dapat ujian gak berhenti-berhenti. Gimana itu melihatnya? Itu dibalik daripada kita melihatnya susah, tapi sebetulnya mereka bahagia.
Dan kita bagi orang yang tahu dan faham tentang fadilah jihad itu pasti akan berangkat untuk berjihad. Dia nggak akan mau kembali. Yang ketika misalkan negaranya, rumahnya, hartanya dirampok, kan kita diminta, kalau dalam Islam diminta untuk mempertahankan harta kita, dan itu jihad fisabilillah. Mereka saat ini sedang mempertahankan itu, jihad fisabilillah. Dan orang yang mati syahid itu Masya Allah, sebagaimana disampaikan bahwa orang yang mati syahid itu mereka pengen balik lagi, hidup lagi, terus mati lagi. Banyak fadilahnya, ada 72 macam nanti bidadari ketemu, dan banyak fadilahnya tentang jihad. Yang kita lihat saat ini kepalanya hancur, badannya hancur, begitu kita lihatnya kayaknya kasihan. Sesungguhnya orang beriman yang meninggal dalam keadaan syahid itu seperti nyawanya, rohnya itu seperti air yang mengalir. Dan orang kafir yang mati itu rohnya keluar seperti bulu domba yang diikatkan ke kawat berduri lalu ditarik, berantakan, susah. Maka kita melihatnya di sini kayak kasihan banget ya. Padahal itu nikmat yang Allah kasih buat mereka, buat saudara-saudara kita. Maka ada yang Allah itu tahu karena dia itu sudah selesai dengan sabarnya, maka dia nggak akan diuji dengan kesabaran. Ada orang yang diuji dengan kesabaran, dia nggak terima. Ekonominya dikasih jatuh, das tiba-tiba, misalkan bangkrut tiba-tiba, dia nggak bisa, stres. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan berarti kesabarannya nggak dapat. Tapi dia sabar, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang Allah uji, nggak bisa disyukur, tapi bisa disabar. Dia bertahun-tahun dalam keadaan yang sulit. Begitu Allah kasih dia suatu hal yang baik, dia lupa. Seperti siapa? Qarun. Qarun itu awalnya ya sama seperti kita. Akhirnya Allah beri uji dengan banyak hartanya dan seterusnya. Akhirnya dia pelit. Nah, itu kan tidak punya pahala syukur. Nah, jadi mungkin kita melihatnya sebagai kasihan seperti ini. Padahal di balik itu Allah punya keutamaan kepada orang-orang lain. Di setiap kita ini beda nih. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita itu pengen, kan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga Firdaus ya Allah, tanpa hisab. Kita minta doa sama Allah. Allah pengen kabulkan itu dengan caranya beda-beda. Ada yang Allah uji dengan masalah, ada yang Allah uji dengan kemuliaan. Nah, bagaimana kita bisa bersabar dan bagaimana kita bisa bersyukur sehingga dapat. Jadi itu yang dikaitkan dengan konsep tentang ada rezeki yang mendatangkan, ada yang rezeki yang Allah yang dihilangkan dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak. Insyaallah ada lagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi sudah sampaikan sedikit ya, imam menanggung dosa makmum. Pertanyaan saya, kira-kira dosa-dosa apa yang ditanggung imam pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah Islam? Maka mungkin ilmunya ini Pak Jadi tahu, dan makanya setiap saya ajak jadi imam nggak mau dia. Tawadu gitu. Mungkin tahu karena menanggung dosa makmum. Jadi dosa-dosa apa yang ditanggung imam pada saat imam pada saat sholat. Ya.
Yang pertama di sini mohon maaf ya, mungkin saya perlu garis bawahi dalam tanda kutip begitu. Dosa yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kesalahan-kesalahan, bukan dosa secara umum. Karena apa? Dalam Al-Qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika nanti akan setiap kita itu kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawaban itu sama kayak kita di kasir. Kalau kita ke swalayan atau ke supermarket. Kalau misalkan saya beli cuma satu barang ke supermarket, terus kita ke kasir, cepat apa lama? Cepat kan? Karena barangnya cuma satu. Kalau kita ngambil barang 100 di kasir nanti ngitungnya apa, kita nunggunya lama nggak di kasir? Lama, karena ada 100 barang. Begitu. Nah, begitupun juga nanti saat kita, Anda sudah berapa kali jadi imam. Nah, ketika jadi imam, Anda memastikan nggak jemaahnya ini apakah orang muda semua atau variatif? Ada yang usianya sepuh, senior, ada yang muda, ada anak kecil mungkin. Nah, kita sebagai pemimpin, imam itu perlu mengetahui situ. Jangan dengan mentang-mentang dia itu hafiz Al-Quran, dia habiskan Al-Baqarah itu 1 rakaat. Kita harus tahu kondisi, itu kasihan yang senior sampai geter-geter kan kakinya. Iya, nggak ada ceritanya kalau sholatnya pendek itu jadi problematika nggak ada. Tapi kalau sholatnya panjang pernah dibahas di zaman sahabat gitu. Lihat, makanya pemimpin tuh harus tahu kondisinya, dilihat ini. Makanya itu salah satu tujuannya adalah istau wa'tadilu, safnya diluruskan, dirapatkan. Kalau ada anak kecil nangis, itu kita diminta untuk mempercepat menyelesaikan sholat. Ada anak kecil nangis, masih ditambah, imamnya makin mendayu, makin bismillah, payah ini, gitu. Jadi kita ketika menjadi imam, kelak nanti pertanggungjawabannya juga banyak. Apalagi kalau masjidnya gede, jemaahnya banyak. Sudah belum? Kamu pastikan begini, kamu pastikan begitu. Nah, maka imam itu yang paling tahu. Ketika nanti setelah selesai, pernah sadar nggak kalau imam itu setelah selesai sholat, assalamualaikum, itu kenapa balik badan? Karena pada zaman itu hikmahnya adalah kita bisa melihat siapa nih yang nggak hadir dari jemaah. Gitu kan? Siapa nih yang nggak hadir? Apakah sakit? Kemana si fulan? Sakit, Pak Ustadz Imam. Gitu. Mari kita datangi ke rumahnya. Itu Rasul kan ketika balik badan begitu. Nanti ketika ada yang nggak hadir, mana si fulan? Kok nggak hadir? Dia datangi ke rumahnya. Kenapa kok tidak hadir sholat hari ini? Ini, masya Allah, konsep bermasyarakat kan begitu. Islam banget tuh. Ya lihat sambil ini. Ya itu Pak Haji kira-kira untuk jawabannya. Artinya di sini dalam tanda kutip bukan dosa. Ya, enak banget dosa ini. Kasihan beban pundaknya. Nggak ada yang mau jadi imam nanti besok resign. Mohon maaf saya undur diri jadi imam. Nggak siap saya gitu. Tapi ya itulah, seiring datangnya ilmu, seiring datangnya kekuatan itu akan mendatangkan tanggung jawab yang besar juga. Ini kayak saya ngomong begini di depan jemaah sekalian, saya pertanggungjawabannya lebih besar juga. Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Kalau saya nggak lakukan, kabura maqtan indallah. Dan neraka yang
paling bawah banget itu untuk orang-orang dai seperti saya. Da'iyan ilallah, kalau saya justru malah menyelisihi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga jadi manfaat untuk kita. Itu saja insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.